Shalom keluarga damai, kita kembali berjumpa dalam Renungan Sapaan Damai Sejahtera, edisi 18 September 2025. Aman dalam lindungan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari yang baru ini, atas setiap hembusan nafas yang masih boleh kami rasakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami semua mau belajar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan dan pimpinan Bapa. Bukalah mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dan kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Setiap kita pernah mengalami kesedihan dan kegalauan hati. Masing-masing dari kita punya cara sendiri untuk menghilangkan kesedihan, kekecewaan, kepedihan, kegalauan hati. Tanpa kita sadari, dengan berjalannya waktu ke waktu, ternyata kita sudah melewati begitu banyak fase kesedihan. Dan bersyukur sekali kita boleh ada sampai saat ini. Waktu awal-awal kehidupan saya mengalami kesedihan, kekecewaan, kegalauan hati, saya lebih banyak bertanya sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa dan kenapa? Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan Tuhan hadir melalui penghiburan demi penghiburan, baik dari keluarga, sahabat, saudara seiman, khotbah-khotbah,
dari firman Tuhan yang saya dengarkan, puji-pujian yang boleh kita dengar, sehingga ada kekuatan yang boleh kita rasakan. Setelah sekian lama, waktu kehidupan berjalan, kesedihan tetap selalu ada. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, bukan lagi bertanya kepada Tuhan, kenapa? Tetapi sudah mengalami perubahan sudut pandang. Begitu masalah datang, bukan lagi, kenapa Tuhan? Tetapi saya bisa berkata, Tuhan, bantu aku Tuhan melewati fase kesedihan ini atau masalah ini. Salah satu bacaan kitab suci yang menguatkan saya adalah Mazmur 27. Kalau kita renungkan ayat demi ayat, bagaimana Tuhan Yesus melindungi kita anak-anaknya dengan berbagai situasi kehidupan, Tuhan memberikan rasa aman. Bahkan di ayat yang ke-10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun orang yang terdekat dengan kita meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan tetap menyambut kita. Marilah kita semua, di saat situasi kehidupan kita tidak baik-baik saja, kita datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kita. Akan ada penghiburan Tuhan yang membuat kita tenang, nyaman, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Seperti di ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau hanya sejauh doa. Ampunilah kami yang masih sering meragukan kuasa tangan-Mu. Seakan Engkau tidak mampu menyelesaikan masalah dan kesedihan kami. Sehingga kami sering mencari jawaban di luar jalan yang Engkau sudah tunjukkan. Ajari dan tegurlah kami terus ya Tuhan, untuk selalu berjalan di jalan-Mu, dan terus percaya, selalu mengandalkan Engkau di setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, atas kasih setia-Mu yang selalu sabar dan setia, menyertai dan melindungi kami. Semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.